Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para new owners meeting ya, dan juga teman-teman kita yang mungkin ingin memiliki mesin secara serius ya. Beliau bisa hadir ke sini untuk belajar lebih lanjut lagi ya. Jadi saya pastikan hari ini kita akan belajar bagaimana how to-nya ya. Ketika kita ingin menyemplung di bisnis Kangen Water dengan support system komunitas Amazing True Health, kita bisa jauh lebih efektif lagi. Kita bisa jauh lebih berprestasi dengan komunitas KT. Mohon aplaus untuk komunitas Amazing True Health Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara sistem, ya disinilah tempatnya. Ya, bagaimana nanti kita melangkah, bagaimana kita bisa tahu ya aset kita terbangun atau tidak, atau bahkan kita bisa tahu kalau misalkan apa yang kita kerjakan ini tidak kongruen dengan apa impian kita. Siap belajar Bapak Ibu? Siap. Oke, kita akan mulai ya. Yang pertama, ini tentang sesi paradigma. Ya, berbicara tentang paradigma, apa yang ada di kepala saya, di pikiran saya dengan Bapak Ibu sekarang mungkin berbeda. Ya, apa yang saya anggap Kangen Water ini mungkin bisa jadi kendaraan menuju impian saya, mungkin menurut Bapak Ibu nggak mungkin seperti itu. Jadi sesi paradigma ini penting sekali. Untuk apa? Untuk menyatukan visi kita, untuk menyatukan paradigma. Supaya nanti ketika kita berjalan menjalankan bisnis ini 1, 2, sampai 3 tahun ke depan, itu kita bisa lancar. Sepakat? Oke, kita akan mulai belajar tentang paradigma. Nah Bapak Ibu ya, ketika kita lihat gambar seperti ini ya, khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu, kalau kita lihat apa yang ibu-ibu pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Apa kira-kira yang pertama kali terbesit di otak ibu-ibu? Maco. Kalau bapak-bapak, apa Pak kira-kira Pak? Ketemu di lorong nih, lorong hotel, ketemu orang kayak gini Pak, apa kira-kira Pak? Keren, apalagi? Smooth, apalagi? Cool ya, dingin ya, ini orang mungkin cool, dingin ya. Nah, ini secara sebagian kita melihatnya luar biasa. Ya ini maco apa tadi seperti Bapak Ibu sampaikan. Tapi kita akan melihat secara utuh. Siap? 1, 2, 3. Iya ya, tepuk tangan dulu dong buat gambar ini ya. Ternyata apa yang kita lihat di awal itu nggak seperti apa yang kita prediksi, betul nggak? Ya ternyata ketika gambar kedua kita buka, amit-amit, betul nggak ya? Jalannya satu baris ya. Oke seperti itu ya. Nah jadi sangat berbeda sekali ketika kita melihat secara full. Nah semua berawal dari sebuah impian, sepakat nggak? Kita berbicara bisnis apapun ya, atau mungkin kita mengerjakan apapun, itu semua berawal dari impian. Ya tujuannya apa, nawaitunya apa, kita harus tahu. Dan pastikan ketika kita mengetahui impian kita juga tahu bagaimana cara menggapainya. Kendaraannya seperti apa, cepat atau lambat, efektif atau tidak, seperti itu ya. Dan apa yang kita harapkan dari bisnis ini? Boleh tahu apa yang kita harapkan? Kira-kira udah boleh menjawab mungkin? Yang kita harapkan, yang Bapak Ibu harapkan ketika menjalankan bisnis Kangen Water, apa yang diharapkan? Sehat, apalagi? Duit. Utang lunas ya. Apalagi kira-kira? Bantu ekonomi keluarga. Ada yang mau biaya nikah? Oh sih sudah menikah semua ya. Atau samping istrinya ya, ayo gitu kan. Nah intinya mungkin kita berbeda-beda ya. Impiannya buat A, B atau C. Nah itu kita akan bahas hari ini ya. Dan tadi dimulai dengan apa impian kita. Ketika kita tahu impian kita sebenarnya 90% itu kita sudah sampai. Karena kenapa? Yang paling penting itu impian, tujuan ya. Apa core desire kita, impian terdalam kita untuk menjalankan bisnis ini. Nah saya akan bahas satu persatu nih, saya akan preteli satu persatu. Sekarang kita akan lihat. Yang pertama, memiliki penghasilan tambahan. Ada boleh tahu yang menjalankan bisnis untuk penghasilan tambahan ada? Oke ada beberapa ya. Nah mungkin kenapa ditaruh nomor 1, ini banyak sekali orang yang menjalankan awalnya seperti ini. Untuk memiliki penghasilan tambahan. Ya. Menjalankan bisnis ini sesuai dengan ASIS dan KAT, 1-2 tahun aset terbangun, Masya Allah tiba-tiba asetnya jadi dan Anda sudah bisa mempunyai passive income. Amin? Nah ini, ya jadi sebagian besar orang ingin penghasilan tambahan. Oke, yang kedua, akan lebih seru lagi kalau misalkan untuk kebahagiaan orang tua. Sepakat? Ya, jadi terlepas berapapun yang kita kasih ke orang tua, jelas tidak akan bisa menggantikan seperti itu. Tapi apa salahnya kalau kita bikin senang orang tua, betul nggak? Ya, jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin umroh, haji seperti itu ya. Traveling tiap bulan. Jadi ketika orang tua Anda mungkin sudah mulai jenuh ya, yaudah ajak piknik seperti itu ya. Bisa ke luar negeri atau mungkin lebih ekstrim lagi ke Mars, betul nggak ya? Serius kan ada ya dari SpaceX seperti itu.
Atau memiliki banyak waktu untuk keluarga. Ada? Ada ya, mungkin aktivitasnya setiap hari bekerja ya dari jam 8 sampai jam 5, begitu pulang ke rumah pun itu sudah malam jam 7 atau jam 8. Ya, begitu kita berangkat kerja mungkin anak masih tidur, begitu pulang kerja anak juga sudah tidur. Dan di sini mungkin kita merasakan waktu untuk keluarga ini kurang sekali. Banyak yang bilang ke saya, wah waktu untuk keluarga saya mah Sabtu Minggu, betul nggak? Tapi kenyataannya Sabtu Minggu dia istirahat, betul tidak? Nah seperti itu. Jadi untuk mendapatkan waktu yang lebih, makanya kita mungkin impian dari Bapak Ibu ada salah satu untuk memiliki banyak waktu untuk keluarga seperti itu. Nah sekarang kita lihat berikutnya apa? Berikutnya membeli rumah dan mobil baru. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Membeli rumah, mungkin rumahnya udah bocor atau mungkin daerah banjir seperti itu ya. Atau mungkin karena anak sudah banyak kamarnya kurang. Pengen rumah yang terbaik, baiti janati seperti itu. Anda melihat dari segi lingkungannya, dari segi mungkin dekat rumah sakit, jalan yang dekat tol segala macam. Itu mungkin impian Anda dari segi rumah. Atau mobil baru. Ya, mobil Amanda misalkan sering mogok. Atau mobil Amanda mungkin nggak kenapa-napa, tapi Anda pengen sumbangkan untuk mobil jenazah, ya, untuk masjid segala macam. Anda pengen mobil tipe terbaru. Boleh nggak kira-kira? Boleh, kenapa nggak boleh? Seperti itu. Jadi mungkin salah satu impian kita di sini membeli rumah dan mobil baru. Nggak salah kok. Rumah juga sama. Bisa jadi kita udah punya rumah yang ideal. Tapi kita pengen punya rumah untuk rumah tahfiz, betul nggak? Untuk rumah anak yatim, rumah kanker segala macam. Itu Masya Allah. Amal jariahnya itu mengalir Bapak Ibu. Berikutnya, melunasi hutang. Ada nggak kira-kira yang pengen lunas hutangnya? Ada ya. Oke, di sini saya lihat ada 4.096 orang ya. Intinya apa? Ketika kita meninggal yang ditanya apa? Hutang. Seperti itu ya. Dan ya baiklah ketika kita punya hutang, kayaknya hidup tuh nggak nyaman, betul nggak? Nah, ini kayak curhat saya. Intinya Pak, ya impian terbesar Bapak Ibu mungkin melunasi hutang. Atau mungkin kita nggak punya hutang. Utang orang tua, utang adik, kakak, segala macam orang yang nggak mampu mungkin. Itu kita lebih mulia Bapak Ibu. Ketika kita melunasi hutang teman-teman kita atau keluarga kita atau orang tua kita. Setuju nggak? Nah ini melunasi hutang. Ya, apalagi Anda hutang dengan diri sendirinya. Ya, Anda hutang sendiri ketika Anda melunasi hutang itu Anda kebayang nggak kepuasannya seperti apa? Itu kayak orang sakit asma sembuh. Ya, yang biasanya kan ngik ada hutang gitu, ini udah plong lah seperti itu, betul nggak? Ya, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri, pengen nggak kira-kira? Ya, waktu SMP atau SMA kita belajar geografi, ya, dipelajari terus tapi nggak dikunjungin, betul nggak? Kan Tuhan menciptakan keindahan untuk dikunjungi, betul tidak? Iya untuk dikunjungi, dinikmati sama keluarga seperti itu. Jadi serunya kalau misalkan nanti anak Anda misalkan dia lagi lihat di TV ya, TV kabel, dia ngelihat, oh ayah, ibu itu tuh penguin. Penguin adanya di mana ya? Oh di Alaska. Waduh enak ya kalau ke sana Bu ya. Oh iya, yaudah siap-siap ya kita pergi besok apa kemarin. Nah ya. Jadi Anda bisa nggak langsung gitu loh, live show langsung ke Alaska misalkan. Atau ya banyak lah ke luar negeri ya. Terlepas Anda pengen juga apa jalan-jalan sendiri ya. Mungkin Anda pengen melepas stres seperti itu. Atau mungkin sama keluarga, sama orang tua. Mungkin orang tua Anda cuma tinggal sendiri. Anda pengen banget menyayangi orang tua Anda. Mungkin bisa ajak jalan-jalan, refreshing. Katanya kan orang stres itu gara-gara orang kurang piknik, betul nggak? Nah iya, kalau di sini mah semua piknik, betul ya? Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu sekarang ya. Atau membuat rumah ibadah. Oh ini Masya Allah. Ya ini tabungan akhirat lah. Membuat rumah ibadah. Ya Anda sudah tahu goalsnya apa. Dan kalau saya boleh saran membuat rumah ibadah ini urunan Pak Bu. Ya kan dibilang kalau misalnya kalau bangun rumah ibadah itu sama-sama. Jadi setiap orang bisa merasakan pahalanya. Betul nggak? Seperti itu. Anda bangun tempat ibadah mungkin yang ada satu daerah. Mungkin belum ada masjidnya atau musola atau mungkin gerejanya. Seperti itu. Ya mungkin di daerah itu mungkin pedesaan atau mungkin terpencil. Anda bangunlah di situ rumah ibadah. Karena kita nggak cuma sekedar mengejar rupiah tapi ruhiyah, betul nggak? Nah itu yang menariknya dari bisnis ini. Oke, membangun rumah ibadah. Atau membantu orang lain. Ini mas sebenarnya sudah kewajiban ya membantu orang lain ya. Tapi seperti ilustrasinya kita naik pesawat terbang, itu kan pramugarinya sering banget bilang ketika udara nanti menipis akan ada masker udara akan jatuh, ya. Pramugarinya bilang masker udaranya
Anda pakai ke Anda dulu, baru ke orang samping Anda. Walaupun orang samping Anda anak Anda, betul nggak? Dia ngomong seperti itu, paham nggak maksudnya? Intinya kita harus menyelamatkan diri kita dulu, baru orang lain. Nah kalau pengen membantu orang lain, tapi kitanya kekurangan, itu nggak balance. Itu nggak imbang. Ya, jadi ya bahasanya kita bantu orang lain, tapi kita menzolimi diri sendiri. Kitanya kekurangan, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin niatnya membantu orang lain. Ada nggak kira-kira boleh tahu? Oke, banyak banget bantu orang lain ya. Insya Allah perantara bisnis ini kita bisa. Amin? Amin. Nah, apapun yang saya sudah beberkan di awal tadi, yang saya sudah paparkan impian-impian itu, insya Allah apapun impian kita, bisnis ini dapat membantu kita mewujudkannya dengan lebih cepat. Amin? Siapa yang percaya dengan perantara bisnis ini, insya Allah impian kita akan terwujud. Katakan saya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu ya. Balik lagi ya, seperti Coach Andika bilang, kita di sini nggak cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Di sesi inilah ya, di sesi nothing inilah, saya akan kasih tahu bagaimana kerja cerdasnya. Karena ada orang yang sudah kerja keras ya, dia pikir asetnya terbangun. Tetapi apa yang dia bangun istana pasir. Dia pikir timnya hebat, besar. Tapi ketika ada goncangan sedikit, Anda tahu istana pasir ketika kena air, itu akan runtuh, betul nggak? Kelihatannya doang timnya banyak. Kalau di JR itu luar biasa ya. Niat nih JR saya sekian orang. Pertanyaannya jangan sampai terjadi istana pasir. Itu fenomenal yang apa ya, fata morgana, betul nggak? Kelihatannya timnya banyak, ya kan? Tapi ketika bulan berikutnya itu nggak produktif, sayang sekali. Nah hari ini saya akan paparkan, akan buka rahasianya di nothing ini. Bagaimana kita bisa muncul dengan lebih cepat. Oke, sip? Sip. Why? Kenapa? Karena bisnis ini memiliki sistem. Kalau nggak ada sistem ya mungkin para leader besar Anda, leader besar kita di KT itu mungkin nggak akan stabil bisnisnya. Kata kunci adalah sistem. Ya Anda mungkin bekerja di suatu perusahaan besar. Entah itu apalah banyak sekali. Kalau tanpa sistem itu nggak akan running. Nggak akan punya banyak karyawan. Karena punya sistem dia bisa bertahan. Ya kayak Nyonya Menir itu kan berdirinya lama ya. Berapa berdirinya? Berapa tahun? Nggak, karena yang sudah muncul punya sistem. Betul nggak? Nyonya Menir punya sistem. Nah itu salah satunya. Seperti apa sih? Coach gambarannya seperti ini. Apa itu sistem? Kita lihat sekilas tentang klip berikut ini. Awalnya para pemain golf ini memukulnya itu nggak beraturan. Datanglah Tiger Woods, atlet golf internasional. Dan para pemain golf yang lain mengikuti cara bermain atau sistem dari Tiger Woods memukul. Dan kita lihat ketika sistem tidak dipakai lagi. Sistem tidak dipakai lagi. Bolanya tidak beraturan. Tepuk tangan dulu buat klip ini Bapak Ibu ya. Anda lihat perbedaannya. Ini keren banget videonya ini loh. Ketika kita pakai, awalnya nggak pakai sistem ya. Ya kemana-mana tuh bola ya. Entah berantak kena orang mungkin seperti itu. Nah tapi ketika Tiger Woods mencontohkan. Bukan mencontohkan juga sih, dia cuma main ya. Main seperti itu akhirnya semua mengikuti sistemnya dan semuanya cakep banget. Tapi ketika Tiger Woods pulang, bolanya udah habis, ya udah ya berantakan lagi. Nah itu pentingnya sistem. Jadi kadang-kadang ada orang yang gampang lah tinggal edukasi. Saya juga kerjanya di kantor ngomong-ngomong gini doang, gampang lah. Sistem tuh apaan lah, sistem tuh nomor 10 lah. Ada gak yang kayak gitu kira-kira timnya? Pasti ada, wajar. Karena baik lagi tingkat egoisme orang itu beda-beda. Mungkin ketika orang itu masuk ke bisnis ini ya, dia mungkin seorang manajer atau mungkin orang yang dikenal di lingkungannya seperti itu. Dan yang saya dapat dari Dr. Andika, ketika kita terjun ke bisnis ini, kita buka jas kita Pak Bu. Kita sama semuanya balik lagi dari nol. Ya, kita belajar bareng-bareng seperti itu. Nah, workflow-nya ya, alur kerjanya seperti apa sih sistem itu? Nah, ini menariknya ya. Kita bisa lihat, ini ada tanda panah ke atas. Kita mulai dari bawah, samurai meeting. Ya, di mana samurai meeting akan dibawakan setelah saya ini. Setelah nothing ini akan ada samurai meeting. Dan kalau samurai meeting sayang sekali ya untuk yang belum memiliki mesin itu harus tereliminasi. Karena kenapa? Kalaupun dipaksa nggak akan connect.
Karena Samurai Meeting ini tentang apa ya, orang-orang inti di mana bagaimana cara efektif kita berjuang di bisnis Kangen Water dengan komunitas Amazing True Health. Terus setelah Samurai Meeting apa lagi nih? Kita ada SWAT ya. Samurai Weekend Amazing Training. Nah intinya di SWAT ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi pasukan khusus. Contoh misalkan, kalau misalkan di angkatan ya, itu kan ada baret merahnya Kopassus, betul nggak? Ya, nah kita diajarin seperti itu. Dimana ketika kita selesai SWAT, keluar dari ruangan SWAT itu ya, biasanya 2 hari 1 malam, itu kita mempunyai skill yang sama dengan leader kita. Jadi ketika keluar dari pintu ruangan SWAT itu, kita udah menjadi apa ya, bisa dibilang orang-orang inti, inner circle dari orang-orang inti di KAT. Jadi ketika ditanya orang pun apapun tantangannya atau kendalanya, kita udah bisa menjawabnya seperti itu. Terus naik lagi ke 4A Silver Samurai ya. Mulai eksklusif, sudah ada rankingnya 4A. Ya, sudah mulai mengkerucut, sudah mulai terfilter. Balik lagi, KAT ini pengen menemukan jenderal-jenderal terbaiknya, bukan jenderal-jenderal karbitan. Ya, yang dalam arti karbitan apa? Saya mah pernah di bisnis MLM. Ya, saya tahulah kayak gini. Nah, seperti itu. Sebenarnya dia di penyaringan utama aja dia nggak lulus. Sombongnya seperti itu. Ya, jadi kita pengen ini memfilter secara efektif 4A Silver Samurai. Ya, dalam arti kata Silver Samurai sudah 10 juta per bulan. Dari mesin. Naik lagi kemana? Gold Samurai. Gold Samurai berapa juta per bulan? 50 juta. Wah ini kalau di Gold Samurai ini udah mulai senyumnya sumringah. Kayak yang peserta di sini nih. Bisa lihat senyumnya? Nah, ini insya Allah bisa gold atau platinum nih. Amin. Di Gold Samurai Meeting itu kita kan belajar. Ya, biasanya kita mengundang pembicara dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Kita belajar tentang keahlian tertentu. Entah itu financial planner, entah itu mungkin properti, entah itu mungkin banyak sekali. Hypnoselling, apapun kita kan belajar di Gold Samurai Meeting. Ya, semakin ke atas, kalau Anda lulus, tanda petik ya, Anda bisa hadir ke seminar itu. Apa ya, bisa dibilang nih, Anda nggak bangun istana pasir. Anda bangun istana yang kokoh sekali. Anda bangun sesuatu legacy, warisan yang mungkin 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan itu bisa diwariskan. Enak gak kira-kira? Oh enak. Asalkan jangan ada keturunan ke-8. Nah ya enggak ya. Terus naik lagi paling atas apa? Platinum. Wah ini Bapak Ibu. Berapa? Berapa ratus juta? 100 juta per bulan. Kebayang gak? Tiba-tiba ada SMS ya mungkin dari bank Anda. Selamat, ya enggak selamat ya itu mah, selamat mau menangkan gitu kan. Ya saldo Anda bertambah misalkan 190 juta. Kira-kira gimana? Seneng gak? Seneng, tapi ya Anda harus punya mental seorang pemimpin. Biasanya ya saya belajar dari Dokter Andika, saya nanya-nanya juga ada ke Dokter Gigi Wikan, ke Mas Adit. Senangnya itu cuma berapa menit. Betul gak? Karena tipikal kita adalah apa? Menginvestasikan dari leher ke atas. Seneng sih dapat uang, ya udah beberapa untuk kewajiban. Ya sebagian untuk leher ke atas, mengupgrade lagi. Kalau ada yang bisa miliaran, kenapa cuma stuck di ratusan? Benar gak? Iya seperti itu. Jadi jangan langsung, ya bolehlah Anda menghadiah diri sendiri lah gitu kan. Entah apa misalkan pergi kemana, atau apalah beli drone misalkan gitu kan. Jadi Anda bisa apa ya, Anda bisa mengapresiasi diri Anda. Tapi ingat leher ke atas investasi jauh lebih penting. Kalau leher ke atas sudah terpenuhi, leher ke bawah Anda mau bermerek silahkan. Betul gak? Iya kita belajar dari Dokter Andika. Dia awal-awal investasikan sewa ruangan, ya terus misalkan ada pergi ke luar kota, investasi pesawat segala macam. Tapi hasilnya sekarang gimana? Ya, beliau ini menjadi salah satu ya yang punya komisi terbesar di Indonesia. Tepuk tangan untuk Dokter Andika Putra Sediawan. Kebayang nggak? Nah ini flow-nya. Tapi pertanyaan Bapak Ibu saya tahu. Terus cara kerjanya gimana nih? Ya, sirkulasinya gimana nih? Perputarannya gimana? Kalau saya kan kerja di kantor, terus akhir bulan ada meeting rapat akhir bulan segala macam, terus laporan, report segala macam. Di KAT ada nggak? Ada. Ini dia menariknya. Nah, ya perputarannya ini aja sebenarnya. Jadi kalau ada timnya ada yang nanya, apa sih yang harus dikerjakan? Apa sih yang harus dikerjakan? Beda dengan apa yang harus dikejar ya. Yang dikejar mungkin ini. Oke, tapi apa? Do-nya apa? Kan dia nanya apa sih? Do dan do-nya apa? Yang harus dikerjakan dan tidak apa? Yang harus dikerjakan ini flow-nya. Ya, dimulai dengan kelas edukasi. Karena kenapa? Tim-tim baru kita ya, itu mungkin
belum terbiasa. Apalagi yang ibu-ibu, apalagi yang mungkin mereka belum pernah ikut bisnis direct selling. Kita ajarkan kelas edukasi. Ya, pertama kita persiapan mereka dengan, Pak, Bu, ini ada persiapan sebelum kelas edukasi. Apa aja Mas? Misalkan flip chart, di video edukasi, starter pack, banyak sekali. Ya, setelah kelas edukasi, langsung ke edukasi. Ya, nanti teknisnya dibawakan di something. Poinnya adalah ketika kita melakukan kelas edukasi dan edukasi, ini setali 3 uang Pak Bu. Maksudnya apa? Kelas edukasi kita mengajarkan tim, begitu edukasi kita nggak ngelepas dia, kita temenin. Bahkan mungkin kita bisa dibilang memegang peranan 90%, mungkin kita yang edukasi dulu, tim kita melihat. Karena dia learning by doing, watching by doing itu jauh lebih efektif sekali. Setelah edukasi, ajak ke kangen gathering. Nah kebanyakan orang, begitu dia edukasi, dia pede. Gimana Pak, positif ya? Oh iya saya positif. Kayaknya saya mau beli mesin deh. Pak, Bu, percaya sama saya deh. Ya percaya sama Tuhan ya. Orang yang berkata, saya pasti beli ya. Mungkin sepersekian detik ketika dia mungkin ada kabar apalah tentang bisnis ini segala macam. Bisa gak tiba-tiba dia berubah pikiran? Bisa. Dan kesalahan banyak distributor adalah apa? Mereka pede. Oh siap deh gitu kan. Dan mulai mengasumsi, buat apa kangen gathering? Ya, ngajak-ngajak orang, dia suruh bayar, sama kok edukasi juga. Nah mulai. Dia gak tahu. Ya, kaget, kangen gathering adalah etalase. Apa? Etalase. Mungkin dia setelah kita tinggal ya dapat kabar apa segala macam, mungkin dia jadi ragu lagi. Tapi ketika kangen gathering, dia melihat etalase apa? Banyak. Orang yang hadir dari segi umur, dari segi latar belakang, dari segi apa lagi? Misalkan orang yang mengedukasi mungkin terbata-bata. Ya, atau mungkin apapun itulah. Ruangannya sempit tapi kok penuh ya, betul gak? Dari situ aja banyak orang, ini bisnis jalan nih. Ini orang rela-rela berdiri sampai duduk di depan karena kenapa? Ini pasti bisnis jalan. Tipikal pengusaha melihat peluang seperti itu. Berikutnya apa? New owners meeting. Seperti hari ini Nothing Anda promosikan lagi ya. Ketika ada 2 pilihan ya, ketika mereka sudah beli mesin, oke, berarti mereka bisa hadir. Tapi ada juga masih mikir-mikir lagi, mungkin orangnya orang teknis. Nanti gimana ya? Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Nanti kalau misalkan ada kecoa terbang gimana? Misalkan gitu kan. Ya gak ada hubungannya gitu kan. Ajak ke new owners meeting. Biar dia melihat paparan besarnya. Seperti apa sih bisnis ini, layak gak sih? Kenapa ketika mereka terjun ke bisnis Kangen Water dengan support system KAT, mungkin mereka masih bekerja di active income, betul nggak? Mereka butuh penyesuaian, mereka butuh building rapport. Ada nggak orang yang bekerja tapi sukses, benar nggak? Sebenarnya mereka bukan nggak punya impian, mereka cuma pengen lihat ada nggak komunitas seperti mereka. Udah itu aja. Ada nggak orang yang sakit tapi bisa jalanin bisnis ini? Oh ada tuh namanya Coach RR, ganteng lagi. Ya misalkan gitu kan. Ya ini misalkan seperti itu ya. Jadi bisa seperti contoh. Jadi seperti ini flow-nya ya. Kelas edukasi, kangen gathering, dan new owners meeting. Seperti itu aja. Dan mulai ya, ini yang lebih seru lagi. Tentang paradigma atau mindset. Sebelum kita menyamakan apa yang kita kerjakan, kita samakan dulu nih apa yang ada di kepala kita. Kalau di dunia NLP dibilangnya apa? The map is not the territory. Belum tentu apa yang ada di pikiran kita sama prospek kita, sama tim kita. Makanya banyak banget tim saya yang curhat, Coach ini kok tim saya kesannya di awal kayaknya semangat, tapi ketika saya arahkan dia gak mau ya. Itu. Anda mulai memaksakan tanda petik apa yang di kepala Anda ke kepalanya dia. Belum tentu sama. Itu ada bridgingnya, ada caranya sebenarnya. Dan di sini diajarkan. Mau tahu? Nah, oke. Jadi kita samakan dulu. Nah, kayak seperti gambar ini ya. Ini kan perdebatan tanpa akhir nih, betul gak? Yang 16, 19 seperti itu ya. Ini kalau diterusin, ini mungkin sampai slide-nya hitam nih malam seperti itu ya. Masih ngomong seperti itu, enggak ya? Oke, kita akan lihat. Saya yakin Bapak Ibu baru pertama kali lihat gambar ini, betul? Oke, ketika ngelihat gambar ini pertama kali, apa yang terlihat kira-kira Pak Bu? Boleh kasih saran? Muka, apalagi? Ibu-ibu, ada lagi? Cewek cantik. Ibu gendong bayi. Apalagi kira-kira? Bayi gendong ibu ada? Enggak ya. Oke, intinya gambar ini banyak sekali ya. Saya bawakan di acara Nothing. Banyak sekali tebakan yang sama seperti Bapak Ibu. Ya, ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang katanya hidungnya gede, betul nggak? Ya. Kayak pembicaranya, atau banyak banget lah seperti itu ya. Nah sekarang kita akan lihat ya, gambar apa sih ini? Oke, ini gambar bapak-bapak, betul nggak? Nah, sayangnya tadi yang bilang ibu-ibu gendong bayi, aduh Bu, maaf Bu, ibu salah lihat.
Enggak ya. Sekarang kita lihat persepsi yang lain, angle yang lain. Benar nggak kira-kira? Benar. Ibu-ibu gendong anak. Ingat, apa yang di kepala kita belum tentu sama. Nah makanya, kadang-kadang banyak tadi saya bilang, ya kita bangun tim Istana Pasir. Kelihatannya sevisi. Tapi begitu ada goals, kayaknya kok kita sendiri yang ngejar. Ada nggak yang ngerasain? Banyak, betul nggak? Nah ini, jadi wajar kalau tadi saya tebak gambar ada yang bapak-bapak, ada yang ibu gendong anak, segala macam, wajar kok. Karena tadi di pikiran kita beda dengan orang lain, seperti itu. Dan ini ya, ini kesimpulannya ya. Jadi nggak salah, semua nggak ada yang salah kok, semua benar kok. Karena angle-nya beda-beda. Ya bahkan saya pernah baca ada satu jurnal tentang fotografi, satu objek difoto dari angle manapun itu beda keindahannya, betul nggak? Seperti itu. Dari angle mana itu beda sekian derajat itu beda sekali. Nah sama, cara pandang kita harus kita samain dulu, seperti itu. Oke, nah jadi intinya paradigma adalah cara kita memandang, berpikir, serta acuan dan tindakan kita. Nah tadi saya bilang kalau misalkan nggak sama-sama tim, ya yang kebangun di Istana Pasir, sayang banget. Ya kita udah kerja keras, edukasi sana sini, tapi paradigmanya atau visinya itu nggak sama. Nah koordinasikan ini penting banget, nggak cuma sama tim, tapi sama sponsor, sama tim upline, ini penting juga. Karena setiap dari kita itu punya goals. Dan kalau paradigmanya visinya sama, kenapa? Apa ya? Kalau saya bilang itu akan jalaninya itu enak sederhana gitu loh. Ya smell rose along the way. Pokoknya asik aja. Ada tantangan, hambatan, obstacle. Ya udah kita kerja secara tim. Setuju? Oke, kita lanjut. Apa itu bisnis kangen water? Nah, Bapak Ibu bisa memilih ya. Nggak usah ikut-ikutan nama sampingnya. Bisa memilih. Oke, siapa yang setuju? Bisnis kangen water adalah berbagi air. Boleh tahu? Oke, ya ada 500 orang. Yang jualan mesin, boleh tahu? Oke, orang yang tadi juga. Yang membangun aset, boleh tahu? Wah, tepuk tangan dulu buat teman-teman semua ya. Kalau kita lihat seksama, tiga-tiganya benar nggak? Yes, benar. Kita bisa berbagi air, ya share the water, karena mungkin ada orang yang mungkin belum mampu. Ya seperti pembantu atau siapa, udah bagi aja airnya. Atau jualan mesin, ya ini inti bisnisnya. Karena dari perusahaan kita, Enagic Headquarter ya kita menjual mesinnya seperti itu. Dan membangun aset sudah pasti, kita punya marketing plan yang luar biasa kokohnya dan sudah dipatenkan 8-point system. Ya. Jadi ketiganya ini bersinergi. Ya, ini di awal dulu ya kita samain dulu sebenarnya. Jadi nggak ada yang salah. Wah kamu kok bagi-bagi air? Ya nggak salah juga, nggak apa-apa. Mungkin ada yang terbantu terus dia beli mesin dan membangun aset, betul nggak? Seperti itu. Oke. Berikutnya. Mayoritas manusia. Ketika berbicara mayoritas mungkin 90% atau mungkin 99%. Mayoritas manusia untuk mencari uang ya. Makanya dibilang paradigma umum. Umumnya orang seperti ini. Kita kan mencari uang nih. Nah ini uang nih lagi terbang nih. Kita pengen nih ya. Kita pengen mendapatkan uang. Ya, yang pasti yang halal seperti itu. Biasanya orang rata-rata seperti ini. Mereka awalnya bekerja, betul nggak? Mereka bekerja 9 to 5 segala macam, pulang malam, lembur, Sabtu Minggu. Ketika bekerja apa sih yang mereka cari kira-kira? Penghasilan atau uang, duit, PT. Ya. Setelah ada uang, biasanya mereka untuk apa? Rencana masa depan. Apa sih kira-kira rencana masa depan biasanya orang? Tabungan, nikah, mobil, betul nggak? Terus banyak lah bayar hutang segala macam yang tadi kita sudah bahas ya. Biasanya orang seperti ini. Tapi Bapak Ibu tetapi ini nggak salah. Ini nggak salah. Tetapi kita kan nggak akan mungkin kerja selamanya, betul nggak? Ya. Di sini konteksnya saya tidak berbicara tentang pensiun. Maksudnya Pak amit-amit ya. Mungkin kecelakaan, betul nggak? Dan di pekerjaan Anda mungkin seorang yang harus menggunakan jari atau tangan Anda. Anda kecelakaan, tangan Anda diamputasi, Anda nggak bisa bekerja lagi, tidak efektif lagi, betul nggak? Atau banyak hal ya mungkin Anda nggak bisa jalan lagi mungkin atau apapun lah. Intinya dengan pola seperti ini suatu saat nanti suka nggak suka dipaksa atau nggak dipaksa kita akan berhenti bekerja. Like it or not, suka nggak suka pasti akan ada fenomenal seperti ini. Kalau nggak bekerja penghasilannya dapat nggak Pak Bu? Nggak dapat. Karena equal sama kita nggak ada yang kita kerjakan ya. Perusahaan pun kantor nggak akan bayar kita nggak ada sumbangsi, betul nggak? Dan kira-kira rencana masa depannya gimana? Madesu. Masa depan suram. Iya, kalau dia mungkin dapat warisan agak cerah dikit, ya, agak cerah ya.
Karena dia ke-8, turunan ke-8. Nah, tapi intinya Pak, rencana masa depan ini kita udah planning buat anak sekolah, kuliah, mungkin juga buat banyak nabung buat umroh. Tiba-tiba gak bisa nerusin lagi. Mungkin tabungan kita kepake untuk kita mungkin. Betul gak? Untuk pengobatan, mungkin kita sakit atau segala macam. Nah, intinya mayoritas manusia ini mengerjakan paradigma umum. Yang mana akibatnya adalah ketika mereka sudah tua atau apapun itu ya, kecelakaan atau segala macam, mereka hidup dengan tidak sejahtera. Fenomena seperti ini. Ujungnya apa sih? Rumah dijual. Yang tadinya tinggal di Jakarta Selatan pindah ke selatan Jakarta. Serius bener kan? Yang tadi di Jakarta Timur ke timur Jakarta. Seperti itu, rumah dijual segala macam. Ya udah tinggal, ya udahlah yang penting hidup. Yang tadi punya impian tiba-tiba moto dia yang penting hidup, nggak salah. Tapi hidup kan harus jauh lebih baik dari hari ke hari, sepakat nggak? Bukan bulan ke bulan, bukan tahun ke tahun, tapi dari hari ke hari, seperti itu. Nah, apa yang kita kerjakan? Kenapa kita berkumpul di ruangan hari ini? Karena apa yang kita kerjakan, ya orang di luaran, di buku-buku yang mengajarkan tentang bangun aset, kita mengerjakan paradigma sukses. Biasanya orang bilang apa? Mengerjakan pola-pola orang sukses. Jadi orang gagal, orang sukses itu ada polanya, flow-nya pasti ada. Kebiasaannya pun juga pasti ada. Salah satunya Pak menghadiri Nothing hari ini itu adalah kebiasaan orang-orang sukses. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Itu kebiasaannya ya. The habits seperti itu. Karena apa? Bapak Ibu menginvestasikan dari leher ke atas. Betul nggak? Seperti itu. Nah gimana sih emang bedanya apa sih? Tetap kita bekerja. Nah notabene seperti ini. Kita membangun aset, kita bergabung di bisnis Kangen Water dengan KAT. Tapi kitanya pun tidak meninggalkan pekerjaan utama kita. Anda seorang guru, PNS, Anda seorang dosen, tetap aja nggak masalah. Anda angkatan bersenjata nggak akan ditinggalkan. Poinnya adalah bukan serta-merta kita langsung hijrah langsung, enggak. Setiap orang butuh penyesuaian, betul nggak? Ya, di bisnis ini pun kita perlu investasi uang, waktu, segala macam. Misalkan uang lah untuk pertemuan. Mungkin masih merogoh kocek dari keranjang pertama kita, betul? Seperti itu. Jadi nggak harus serta-merta, wah gabung ke Kangen Water harus resign nih. Nggak ada yang seperti itu. Ya, resign pun itu masih banyak kualifikasinya lah. Ya, kalau aset belum stabil, better jangan. Nah, terus gimana kita bekerja? Kita membangun yang namanya aset. Nah ini. Kita bangun aset, ya, kita bangun struktur organisasi yang solid, yang padat, yang benar-benar menghasilkan, ya. Setelah itu apa? Setelah itu sama untuk mendapatkan penghasilan dan untuk sama ujungnya rencana masa depan. Ya. Jadi sama kok ujung-ujungnya itu untuk rencana masa depan. Tadi untuk anak kuliah, untuk umroh, haji atau mungkin ke Yerusalem, banyak sekali lah tujuan kita. Untuk itu, iya, untuk rencana masa depan. Tapi kan kata Coach Rodi tadi mungkin kita balik lagi, mungkin kecelakaan amit-amit atau mungkin kita dengan terpaksa nggak bekerja lagi, apapun kondisinya, bencana alam segala macam. Menariknya dari paradigma sukses, ketika kita nggak bekerja lagi, ya, ini aset nggak masalah, dia akan terus running. Dia yang bekerja untuk kita, seperti itu, 24 jam, 7 hari dalam seminggu, dia akan bekerja untuk kita. Ya, aset terus berjalan, apalagi ketika teman-teman membangun asetnya di luar negeri, di mana ketika mungkin ya di Indonesia ini kolaps, ekonominya sedang jatuh, Anda tetap dapat passive income dari luar negeri. Kira-kira enak apa? Enak banget. Nah seperti itu. Ya, jadi kita membangun aset. Dan bagaimana cara kita memiliki aset? Nah ini menariknya. Ya, banyak teman-teman saya tawarkan, mereka bilang apakah harus Kangen Water? Enggak. Banyak di luaran, betul nggak? Hari ini saya akan kasih tahu pilihannya. Optionnya apa aja sih sebenarnya? Oke, yang pertama teman-teman bisa memiliki atau membeli perusahaan bersistem atau membuat perusahaan bersistem. Ya, ini kita bikin sistemnya dari hulu sampai hilir, hitung-hitungannya nanti seperti apa perusahaannya, tempatnya di mana, gedungnya berapa lantai, sewa karyawan gimana. Nah ini yang sudah qualified dan sudah berhasil. Amazon, Microsoft, Samsung, WhatsApp dan banyak sekali lah, Ferrari segala macam. Cuma ini enak nggak kira-kira? Enak. Tetapi bikin sistemnya kira-kira sanggup nggak? Ya Pak, saya ngitung duit belanja aja seribet. Apalagi bikin kayak gini. Ya ini butuh expertise, butuh meluangkan waktu yang benar-benar mencurahkan totalitas. Tapi ada yang bisa? Nah ini buktinya terbukti. Kalau Anda mampu silakan. Ya Anda bikin perusahaan bersistem. Asik ya? Asik. Tapi tidak semua orang sanggup. Ada nggak coach pilihan yang lain? Ada. Kita lihat pilihan yang lain. Oke, kita membeli waralaba. Kalau tadi kita bikin sistemnya, kalau sekarang ini sudah jadi, sudah fix, sudah running.
Ya sudah qualified, sudah terbukti di negara maju segala macam, negara berkembang sudah terbukti. Apa ya yang bebas, Starbucks miliaran, Wendy's Pizza, Baskin Robin. Ini kan milik kalau nggak salah keluarga Khairul Tanjung ya. Terus ada McD, KFC, AW. Ini kita bisa beli. Ya minimal banget miliaran lah, 1-2 miliar lah. Ini kenapa mukanya pada panik ini? Bisa ketebak ya rekeningnya? Intinya apa? Wes Pak, kok larang Pak, mahal Pak? Iya. Ya mungkin ada yang sanggup, mungkin iya oke. Tapi ketika sanggup pun, ya kira-kira para franchiser ini memberikan kita syarat nggak? Oh iya, nggak sembarangan. Dia melihat rekening kita, terus kita gimana di Indonesia, apakah orang terpandang, terus bisa nggak dalam 1 tahun atau setahun 2 kali kalau nggak salah, itu buka cabang di setiap daerah. Nah itu. Jadi ketika kita beli pun itu belum selesai Pak Bu. Belum selesai. Ya itu never ending story di sini. Ya ketika kita nggak achieve itu bisa kita ditarik license-nya. Karena nggak bisa ngembangin. Kalau nggak salah McD itu setahun 2 kali. Dia harus buka cabang. Ya itu dievaluasi tuh. Dan biasanya harus yang hook. Betul nggak daerahnya? Nah, itu. Kayak gitu. Oke. Ini kita skip dulu aja ya. Oke. Kelihatan dari senyumnya nggak sumringah soalnya. Nah bagaimana dengan Enagic? Ya bagaimana dengan apa yang kita sedang jalankan hari ini, kita sedang pelajari ya sistemnya, marketingnya apa. Bagaimana tentang Enagic? Ya intinya seperti ini perbandingannya. Saya langsung aja ya. Oke, di sini ada perusahaan bersistem, waralaba dengan Enagic. Dari segi modal perusahaan bersistem besar, waralaba besar, Enagic kecil. Apalagi banyak sekali para leader bilang ini mah nggak ada modalnya, betul nggak? Emang ini investasi buat kesehatan. Yang kedua resikonya. Ya kalau modal besar, resiko besar berbanding lurus. Waralaba besar kalau kita kecil. Bahkan hampir sekali nggak ada. Atau ada anekdot adalah resiko kita apa? Sehat, betul nggak? Ya udah, kalau nggak bisa kejual semuanya kita minum sehat kok seperti itu. Sebenarnya ada 2, sehat dan pahala kalau ngasih orang, betul nggak? Seperti itu. Terus apalagi karyawan. Perusahaan bersistem ini perlu karyawan. Selektif lagi, apalagi waralaba, betul nggak? Jangan-jangan ntar kasirnya lah nyolong segala macam. Kalau kita ini nggak perlu karyawan. Udah ada di Enagic, kantor Enagic udah ada karyawan, betul nggak? Jadi bagian pembukuan yang ribet-ribet itu kita nggak ngurusin. Stok barang, perusahaan bersistem ini perlu, waralaba perlu, kita tidak. Toko mereka perlu kita nggak perlu toko, ya. Akuntansi, nah ini pembukuan nih, ya. Perusahaan bersistem udah pasti perlu, ya. Bahkan nyewa konsultan, waralaba perlu, kalau kita ini nggak perlu. Jadi udah ada yang ngitung. Uang masuk, uang keluar, pajak segala macam udah dihitung semuanya. Simple. Jadi intinya nih kayaknya bisnis Enagic cocok untuk orang males. Tapi bukan males secara pengertian beneran ya. Malah yang pengen nggak ribet lah seperti itu ya. Dan dari segi potensi ya ini besar dan kita pun besar. Jangan salah. Bukan di sini kecil, ini tidak jadi kecil enggak. Kita pun besar. Asalkan menjalani sesuai sistem. Seperti itu. Oke, bagaimana cara meningkatkan aset? Nah, ketika kita sudah nyemplung ke bisnis Kangen Motor dengan KAT, gimana nih cara kita meningkatkan aset? Kita lihat perbandingannya. Kalau misalkan ini contoh aja ya, air minum isi ulang contoh ya. Usaha konvensional atau waralaba. 1 hari 24 jam. Betul? Ada yang lebih? Ngeri kalau udah ngacung ya. Oke, buka usaha 1 hari. Rata-rata 8 jam efektifnya biasanya. Mau lembur, oke lah kita nggak mau lembur tapi efek 8 jam. Menghasilkan 10 juta per bulan. Pertanyaan terbesarnya bagaimana cara kita melipat gandakan income kita? Gimana kira-kira? Membuka banyak cabang. Ngomongnya enak. Tapi ketika kita berbicara membuka banyak cabang, kan perlu ruko atau betul nggak? Perlu survei. Perlu uang preman, betul nggak? Iya kan? Premannya nggak ada, tapi mungkin tokonya ada setannya, misalkan gitu kan, enggak ya. Jadi banyak sekali mungkin ya seleksi karyawan lagi. Nanti mungkin di situ udah ada isi ulang yang lain, betul nggak? Saingan, kompetitor segala macam bla bla, never ending story. Oke, kita lihat. Kalau Kangen Water 1 hari 24 jam, 1 hari rata-rata 2 jam kerja. Ya efektifnya karena kan edukasi 1 jam lah, 1 jam perjalanan seperti itu ya. Menghasilkan 2,9 juta tadi mesin SD501. Oke, bagaimana cara kita meningkatkan penghasilan kita? Kira-kira gimana? Kenapa? Ya banyak-banyak edukasi. Gitu loh. Edukasi palingan berapa keluar untuk bensin lah 10.000, makan siang apa anggaplah 50.000 deh. Masih layak karena kita bangun aset. Dan kecil seperti itu. Nah ini cara kita meningkatkan itu seperti itu. Simple kok.
Jadi anggapannya apa ya? Kita punya bisnis di mana udah ada sistemnya, jalaninya simple, dikasih contekan, dikasih sekolah bisnisnya, hasilnya pun besar. Seperti itu. Bahkan nanti pun ketika hasil dari bisnis ini besar pun, boleh nggak coach saya beli yang waralaba? Monggo silahkan. Tapi muaranya kita bangun aset di sini dengan kuat. Setuju? Oke. Usaha Kangen Water. Nah, kita sudah mulai mengkerucut ya. Oke, gimana simulasinya? Simulasi seperti ini. Di awal kita masih 1 orang ya, 2 jam bekerja, kita closing 1 unit ya, yang tipe SD 501, dapatnya 2,9 juta. Di sini asumsi hanya 1A dan setiap orang hanya jual 1 unit dalam sebulan. Ya, terus 2 orang sama dikali 2 aja 4, 2 unit sekian, 5 orang, 10 orang sampai 100 orang, 200 jam kerja. Intinya apa? Di bisnis ini uniknya, kita menemukan keajaiban dunia ke-9, bukan ke-8 lagi. Kenapa? Kita berhasil mengkloning diri kita sendiri. Kita berhasil mengkloning leadership kita. Kita berhasil mengkloning jam-jam efektif kita ke orang lain. Betul nggak? Itu efektifnya. Itu keajaiban dunia ke-9 kalau saya bilang. Kenapa? 200 jam kerja. Yang kita cuma ngeluarin 2 jam, ini 200 jam kerja. Kita berhasil ya mengkloning diri kita sendiri. Makanya kalau saya ya ke tim saya itu nggak ada rahasia Pak Bu. Semua ilmu saya tumpahin, nggak ada yang namanya, tak dulu itu ilmu nanti ya, enggak. Ya emang benar kadang-kadang tergantung peringkat, betul nggak ya kan dia masih 1A2 tapi saya curah cuma oke 1A2 harus seperti ini segala macam seperti itu. Karena apa? Ini akan terjadi nih cloningan 200 jam kerja, ini sangat efektif, ini yang kita cari. Dan yang tadi 1 unit ini jadi berapa unit? 100 unit. Berapa komisinya? 290 juta. Lumayan gak kira-kira untuk Jakarta? Lumayan. Itu dikejar tuh sama kartu platinum, betul gak? Bener gak? Tiba-tiba kok tahu nomor telepon? Betul tidak? Iya. Nelpon lagi. Tahu aja dia. Jadi intinya Pak, ya seperti ini. Usaha Kangen Water. Kalau dijalankan secara cerdas dan keras seperti itu. Ya sistemnya kita pakai bener-bener. Totalitas sama totalitas. Nah ini yang seru ya. Kita sudah tahu, kita sudah sama nih paradigmanya. Oke, sekian jam kerja kita berhasil mengkloning. Tapi ketika di lapangannya akan ada obstacle, akan ada tantangan. Akan ada beberapa persoalan yang kadang-kadang kita, oh iya ya, saya nggak kepikiran nih. Nah di sini akan dijawab. Kalau kita sudah menguasai ya jawaban atau misalkan statement data dan faktanya secara fasih lah bahasanya, kita di lapangannya akan tenang. Mau edukasi siapa? Dokter, oh insya Allah, ayo. Siapa pengusaha? Oh alhamdulillah ayo. Gitu. Jadi kita udah ready. Siapa nih prospeknya? Ini nih mantan leader MLM apa gitu kan. Oh ya udah yuk. Karena apa? Kita sudah nguasain. Minimal tahu lah seperti itu. Siap belajar? Siap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama. Katanya. Wah Kangen Water mah markup harga produk. Bener gak kira-kira? Iya, emang benar. Ya, semua bisnis ya emang pasti akan di-markup ya. Karena kenapa? Faktanya, jadi sebenarnya efisiensi konsep distribusi sebenarnya di-markup benar nggak benar. Contoh handphone yang Anda punya ya, itu kan pasti harganya anggap 1 juta. Tapi dari pabriknya langsung pasti kan nggak 1 juta, betul nggak? Nah, maksudnya memang benar di-markup. Ya, jadi sebenarnya benar nggak benar. Tapi kalau di bisnis Kangen Water lebih mengkerucut lagi adalah kita efisiensi konsep distribusi. Maksudnya apa? Seperti ini. Oke ya, ini secara konvensional urutannya seperti ini. Ya, ini di mana kejadian memang fenomenal seperti ini yang kejadian di masyarakat. Biasanya, contoh tadi handphone ya, itu dari manufaktur itu ada wholesaler. Ya mungkin distributor wilayah, terus ada retailer ya, distributor kota, baru ke customer. Benar nggak? Ini di sini ada beberapa pihak di mana mereka pasti mengambil keuntungan seperti itu ya. 4 level channel of distribution, biasanya dikenal dengan seperti ini, 4 level channel distribution. Pasti akan ada jalur-jalur distribusi. Ya pasti akan ada. Kalau pada umumnya seperti itu ya. Plus ditambah yang paling mahal apa? Iklan sama kontes atau sayembara, betul nggak? Ya dapatkan, beli kopi mendapatkan mobil. Ya misalnya seperti itu ya. Mirip gak suaranya? Mirip ya kayak di PRJ ya. Ya seperti itu. Beli ciki dapat apa gitu kan. Citos apa segala macam lah ya.
Jadi intinya paling banyak tuh untuk iklan dan kontes sayembara. Makanya jangan heran loh, ini kok ya titik-titik mie yang di gelas itu kok bisa ngasih mobil ya, rumah ya. Jangan heran. Ya karena apa? Mereka mengambil sekitar 60-80%. Statistiknya seperti itu keuntungannya. Oke, nah ini ya. Jadi pola pemasarannya itu ada beberapa. Ya, kita lihat di sini. Direct selling ya, ini adalah simple dari produsen langsung ke konsumen. Inilah yang kita sedang kerjakan. Tapi biasanya di luaran ada seperti ini. Kalau misalkan melalui retail gimana? Ya udah, produsen, retail, konsumen. Oke, ada satu pihak nih. Atau menjual secara distributor. Ya udah, produsen, distributor, retail, konsumen. Nah, enaknya apa? Kalau pengen mengambil tanda petik ya, kita pengen dapat keuntungan ini, ya udah, ini kan tinggal dihapus, betul nggak? Jadinya seperti ini. Yang tadi saya bilang, biasanya biaya distribusi rata-rata perusahaan berskala besar 60-80%. Nah kalau di bisnis Kangen Water ini yang 60-80% itu diberikan kita sebagai komisinya. Atau mungkin nanti ada trip-trip reward dari Enagic segala macam, itu yang dikasih gitu loh. Jadi memang untuk kita semuanya gitu. Sip? Jadi udah tahu nih, kalau ada yang bilang markup ya memang seperti itu. Oke? Yang kedua, hanya menguntungkan yang bergabung duluan. Katanya gitu nih, pokoknya yang gabung duluan nih ya, yang antri depan tuh paling untung. Misalkan ya, Dokter Andika mah enak ya, gabung duluan. Kayaknya Dokter Andika 003 deh. Setelah Pak Liberto sama Pak Tredi Joko misalkan seperti itu ya. Faktanya adalah, ini yang mencengangkan. Menguntungkan secara adil, siapapun yang bekerja keras, dia yang mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh. Oke, kita beri aplaus untuk coach kita Dokter Andika Putra Sediawan ya. Coach Andika ini bergabung Januari tahun 2013 ya. Orang ke 3.500 di Indonesia. Komisinya salah satu yang terbesar. Tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Andika. Kebayang gak sih? Kalau mau lucu-lucuan, ini orang yang 3.499 tuh kemana? Betul gak? Nah itu, jadi intinya apa? Salah satu yang terbesar. Jadi nggak menjamin gabung duluan sukses enggak. Makanya Fastabil Khairotnya berlomba-lomba dalam kebaikan dari bisnis itu enak banget. Bisa nggak saya membalap sponsor saya? Bisa. Bahkan nggak cuma bisa, Anda mau ngebalap bilang ke sponsor Anda itu dibantuin, betul nggak? Wah mau balap gua, mau balap saya, ayo tak bantuin. Coba kalau di luaran, ada tukang bakso enak banget, Anda minta, bang minta dong resepnya, dikasih nggak? Dikasih, sendal, plak. Kan nggak bisa, jadi intinya adil sekali seperti itu, ya. Berikutnya, ya. Nah apalagi jumlah kepemilikan mesin Indonesia ini 50.000 mesin. Dan distributor aktif berapa sih palingan, betul nggak? Paling berapa persen? Jadi intinya nih kalau kita terlalu mikirin hal-hal yang kayaknya di luar dari logika, wah nanti nggak bisa nyusul, nanti akan jenuh segala macam, nggak akan jenuh. Dokter Andika tuh orang ke 3.500. Harusnya kalau ngomongin udah jenuh, Dokter Andika bisa beralasan, betul nggak? Lah ini orang yang 3.499 nih pasti udah ngejalanin apa yang saya mau jalani nih. Pasti akan jenuh nih, Sabang sampai Merauke. Ternyata enggak. Seperti itu. Berikutnya, katanya sudah terlambat. Wah udah telat. 2018 kan, udah telat lah. Udahlah cari aja produk yang lain lah. Yang repeat ordernya kenceng, apaan korek kuping, misalkan gitu kan. Begitu pakai buang gitu ya. Faktanya adalah pertumbuhan angka distributor jauh di bawah pertumbuhan angka penduduk Indonesia. Contoh, nah data statistik tahun 2017 adalah 260 juta jiwa. Ya, pertumbuhan sekitar 1,2% per tahun sama dengan 3,1 juta per tahun. Pertumbuhan distributor baru Kangen Water ini cuma 1.000 per bulan atau 12.000 per tahun. Intinya kalau misalkan pertumbuhan ini nih ya, pertumbuhan ini di stop. Ya semua misalkan bapak-bapak di Kebiri, nggak ada yang boleh punya anak, nggak ada yang boleh rumah mati lampu, misalkan gitu kan, nggak ada yang boleh punya anak. Berapa tahun lagi sih bisnis ini akan jenuh, akan bosan? Mau tahu nggak? Nih, ya 21.000 tahun lagi, kebayang nggak? Ya, jadi Anda sudah mati, jadi fosil hidup lagi, mati fosil ketemu T-Rex, silaturahim sama T-Rex, mati hidup lagi. Ini nggak akan pernah selesai nih, betul nggak? Ini aja dengan catatan, tuh, ya pertumbuhannya sekitar ini di stop. Jadi gimana? Makin jenuh apa makin menantang? Makin menantang, akan ada cara-cara baru lagi. Ya cara edukasi nanti penemuan update segala macam, typical funneling, typical edukasi nanti akan luar biasa. Bisnis online teman-teman segala macam itu bisa kita elaborate lagi, kita perluas lagi.
Jadi makin menantang gitu loh. Nah serunya tuh seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang sudah terlambat, ya mungkin orang itu yang sudah terlambat gitu loh. Ya karena dia mungkin tidak tahu informasinya. Berikutnya, marketing bisnisnya tidak real. Ya bohong bisnisnya nggak kelihatan, hologram misalkan gitu kan. Semu, apa bahasanya lah saya nggak ngerti. Nah di sini marketingnya jelas kok ya, marketing dijelasin. Maksudnya apa? Akadnya dari awal dijelasin. Ketika kaget ada 8 point system dijelasin semuanya. Ini dapat ini, ngerekrut ini, direct, indirect semua dijelasin, akadnya jelas. Yang kedua apa? Kantor udah di go internasional, ada 22 negara, 37 lokasi. Jelas semuanya. Anda bisa ngunjungin ke Jepang, segala macam ya. Mau yang di Indonesia kayak kantor cabang nggak percaya, Anda samperin. Jadi semuanya tuh udah real. Bisnisnya real semuanya. Ya. Terus apa lagi yang real? Komisinya langsung ditransfer ke rekening Anda. Ini rekening saya ini. Ini contoh ya. Ya tanggal 1 ya. Alhamdulillah waktu itu saya ditransfer 151 juta. Tanggal 2 besoknya baru senang-senang sama istri hore gitu kan. Alhamdulillah sujud syukur. Enajik transfer lagi nih 164 juta ya. Berikutnya juga sama 170 itu 173. Dan ini uangnya beneran loh, bukan monopoli ya. Serius, saya periksa, saya cium bener gitu kan. Iya loh. Maksudnya apa? Insya Allah ini akan menjadi rekening Anda lah, bahkan jauh lebih besar lagi, amin. Intinya nih, ya tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Tadi saya bilang ini bisnis antrian doang kok. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, betul nggak? Mungkin sekarang ya para leader Anda mungkin. Tapi sekarang nanti akan ada namanya tongkat estafet akan kita kasih ke Anda. Anda yang tunjukkan. Ya dengan ya apa namanya kesederhanaan Anda bilang ini buktinya loh, ini saya ditransfer alhamdulillah. Semua gara-gara Allah seperti itu, gara-gara Tuhan. Sip? Sip. Katanya sekedar penghasilan tambahan. Nah ini perlu dijawab nggak? Perlu lah ya. Faktanya berapa penghasilan yang kita inginkan? Ini semua tergantung di mindset kita. Saya sempat ditanya sama Mas Adit waktu itu. Saya nanya duluan, Dit, bisnis ini sebesar apa sih? Jawabannya apa? Sebesar yang lu pikirin, Ron. Lu mau pikirin ini bisnis cuma 1 miliar, 2 miliar, ya udah segitu. Milestone-nya segitu gitu loh. Ya di situ achieve-nya. Tapi kalau bisnis benar-benar udah triliunan segala macam di situ juga. Tapi kalau ratusan ribu di situ juga. Nah, ini ya. Ini Masya Allah ya, keberhasilan beliau juga dengan membantu banyak timnya. Ya, Dr. Andika Putra Setiawan dalam waktu 2 tahun, ya waktu itu dalam hitungan 2 tahun, penghasilan per bulan ini 700 sampai 800 juta per bulan. Kebayang gak? Ya, keliling dunia, Porsche 1,8 miliar cash, membangun rumah impian 10 miliar. Ya Anda kalau main nih, ini kan sekarang di Bogor nih, betul nggak? Kalau yang bisa ya sekarang belum begitu selesai, tapi bisa foto ya, Anda bisa mungkin afirmasi. Total komisi dari Enajik selama 2 tahun, ini sekitar 21 miliar rupiah Bapak Ibu ya. Kebayang nggak? Saya aja yang bawain materi keringet dingin ya. 21 miliar rupiah. Berapa masjid, berapa gereja, berapa ambulan yang Anda bisa sumbang, betul nggak? Dan itu sudah dilakukan oleh Dr. Andika, dia walk the talk, memberikan contoh. Seperti itu, ya. Pesantren di Rumpin, mobil untuk pesantren segala macam. Jadi intinya apa ya? Kira-kira salah nggak sih kalau kita jadi orang kaya? Nggak ada. Di setiap kitab suci itu kan nggak ada yang dilarang kaya, betul nggak? Iya. Rasulullah kaya nggak? Kaya. Anda tahu nggak baju perangnya itu? Ya kalau dikonversi ke sekarang baju perangnya Rasul ya, itu kalau dikonversi setara dengan 40 Nissan X-Trail harganya. Bayang nggak? Iya. Rasul kaya nggak? Kaya, tapi hidupnya sederhana. Tawadu seperti itu. Ya kan nggak mungkin bajunya Rasul baju perang yang buatan Cibaduit, betul nggak? Sekali tebas meninggal gitu kan. Dia yang terbaik seperti itu. Oke? Katanya yang sukses hanya kalangan tertentu. Dokter, wah Dokter Andika, Dokter Angga ya, Dokter Wikan. Pemain MLM harus jago bicara. Dan sebagainya. DSB apa tuh ya? Itu bukan profesi DSB ya. Dan sebagainya seperti itu. Nah faktanya apa? Ini yang mencengangkan. Nih yang kadang-kadang orang banyak pembenaran nih. Lu kan enak ini itu segala macam. Kan kamu enak bisa ngomong. Lah sampean gak ngomong. Kan? Dia pasti ngomong betul gak? Situ mah enak punya banyak teman. Anda bilang cek handphone antum. Ada gak nama-nomor telepon? Ada kan pasti nama-nama orang betul gak? Gak mungkin kodam, betul kan? Pasti nama-nama orang gitu loh. Nah faktanya
semua latar belakang bisa sukses. Contohnya mana yang konkret nih? Kasih unjuk ya. Ini ada Mas Wawan dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri ini TKW di Hong Kong. Bisa juga sukses 6A. Bahkan sudah menelurkan 1 6A lagi ya. Terus ada Zahra, ya beliau ini homeschooling ya, tapi bisa menjalankan bisnis juga. Terus di sini ada Kang Ahmad, ini office boy di hotel, ya yang masang lampu bersih-bersih, bisa nggak? Bisa 6A. Terus ada juga Mas Putut, ya kena dengan keterbatasannya, ya beliau juga bisa 6A. Terus mau alasan apa lagi gitu loh? Ya dia mah ini, dia mah itu, wah terus aja. Saya mah nggak bisa, kenapa? Ya karena kucing tetangga saya hamil ya. Terus kenapa? Kan nggak nyambung gitu kan. Ya terus jalanin bisnis. Maksudnya akan ada alasan-alasan yang buat Anda nggak akan jalanin. Kalau Anda mau excuse, betul nggak? Ya orang seperti itu yang banyak beralasan itu pasti akan polanya gitu-gitu lagi gitu loh. Kita tawarin tahun depan pun ketika dia bilang coba saya gabung tahun lalu. Ditawarin tahun sekarang pun dia ngomongnya apa? Tar dulu deh seperti itu. Pasti akan ada orang seperti itu. Gak apa-apa, wajar, perlu gak? Kita perlu orang-orang yang gak bergabung di bisnis Kangen Water, setuju gak? Kalau gabung semuanya, ya Anda mau liburan ke Jepang. Tiba-tiba pesawatnya delay 1,5 jam. Loh kemana? Maaf, pilot yang untuk mengendari pesawatnya itu sedang edukasi. Tunggu sebentar, kebayang gak? Pilotnya lagi edukasi, bentar lagi netes-netes. Anda mau jahit baju gak bisa, si Tyler Ahongnya lagi edukasi gitu loh. Ngerti gak Pak? Akan ada piramida seperti itu. Oke, kok ketawa-ketawa sih? Katanya sekedar penghasilan tambahan. Tadi udah ya? Oh, bisa dijadikan sumber penghasilan utama. Jadi maksudnya gini loh, ini gak main-main, ketika jalannya serius. Bisa menjadikan sumber penghasilan utama. Kebetulan ini contohnya tim saya, Mas Wiwin. Beliau ini tadi bekerja sebagai stafnya karyawan toko laptop. Ya dari Pak Jusman. Ya gaji berapalah UMR Makassar, bahkan kalau nggak salah 800 lah kalau sekitar segitu. Ya udah terjun ke bisnis ini serius di Makassar ya, dengan pengalaman juga nggak begitu banyak. Ya salah satu bukti aja sih, beliau bisa platinum samurai 1 juta per bulan. Bahkan dia alhamdulillah ya nikah biaya sendiri, itu lebih bergengsi ya. Bahkan kalau di Indonesia Timur ada uang apa? Uang panera apa sih? Panah ya apa? Ya itulah, ada uang seserahan gitu loh. Katanya itu besar banget, itu dia bisa segala macam. Bahkan dia bisa dibilang apa ya, mapan gara-gara wasilahnya bisnis Kangen Water seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan penghasilan utama. Insya Allah gak usah ragu-ragu. Berikutnya, kalau gue beli, lu yang untung. Pernah dengar gak kayak gini? Pas edukasi nih, pas terakhir, prospek cengenges ya, apalagi teman dekat. Gue tahu nih, misalkan Kang Ipung edukasi. Pung, kalau gue gabung, ente yang untung kan? Pernah gak teman-teman digituin? Pernah gak? Pernah apa sering? Nah, faktanya ini lucu sebenarnya ya. Ini yang lucu dan ini yang menarik. Oke, bisnis itu transaksi di mana kedua belah pihak saling menguntungkan. Nah, contoh, Anda lagi ke food court, lagi makan sama keluarga. Lagi makan enak sama anak, sama mertua, sama orang tua, sama istri Anda, sama suami Anda lagi makan nih. Tiba-tiba Anda lagi makan bakso apalah, bakso enak, bakso ngapung. Ya, plesetannya ya, bakso ngapung. Tiba-tiba ya, sekonyong-konyong, suddenly Anda seret. Anda mau beli minuman. Minuman dong 1, dikasih nih. Pas Anda mau ngambil, tar dulu. Kalau saya beli, Anda untung kan? Ya, gue gak mau beli. Anda innalillahi gak? Ngerti gak maksudnya? Ya wajar saling untungin gitu loh. Anda udah seret, masih aja. Kalau gua beli, lu untung kan gitu. Itu nyangkut bakso. Ya seperti itu, ini kedua belah pihak menguntungkan. Ya wajar lah seperti itu ya. Bahkan gini, kita nyenengin orang itu dapat untung ya. Tuhan pasti ngebales gak buat kita? Pasti ngebales. Seperti itu. Katanya bisnisnya gak bergengsi. Nah ini nih. Mana teh tukang cainya gitu kan. Tukang air ya. Lu tuh gue sering lihat postingan lu kan. Geret-geret jerigen gitu kan. Ngisi stiker-stiker gitu. Misalkan seperti itu ya. Kerjaan lu kan sharing-sharing air kan gitu loh. Faktanya, ini faktanya. Penting mana? Gengsi atau penghasilan? Jawab.
Oke. Justru ketika kita sukses, hidup kita kan bergengsi. Bener nggak? Iya. Contohnya mana sih? Mohon apresiasi untuk Dr. Andika Putra Sediawan ya. Anda kalau beli DVD success story-nya, mungkin Anda mendengarkan kalau dia makan pakai nasi, kecap, kerupuk, betul nggak? Itu lagi. Kayaknya nggak bergengsi gitu loh, ya kan hidupannya dulu seperti itu. Karena kenapa? Karena dia menahan. Ya udah mau ditolak sama teman-teman yang dokter lah segala macam, dia tetap the show must go on. Ya dia tetap moving forward, keep forward. Dan sekarang hidupnya Dr. Andika dengan dokter ini bergengsi nggak? Iya, mau pakai sandal jepit pun kan tahu stylenya dia, betul nggak? Stylenya Dr. Andika gimana? Pakai sandal jepit, betul kan? Tapi tetap aja sandal jepit, jamnya saya pernah nemenin lah gitu, ya beli jam lah ya. Saya sampai terbelalak gitu kan. Itu udah hampir 100 juta jam tangan. Saya pikir jam dinding, tapi jam tangan. Kebayang gak sih? Ya udah bergengsi. Nah itu, jadi ya udahlah, ya. Gengsi buang jauh-jauh lah, betul gak? Ini benar sebenarnya. Justru ketika kita sukses hidup kita bergengsi, makan gak cuma bergengsi. Kita bisa jadi kepanjangan tangan Allah, tangan Tuhan, betul gak? Iya, kita cari bergengsinya juga selain di dunia, di akhirat. Cari muka itu sama malaikat, sama Allah, benar gak? Iya, gede-gedean sumbang segala macam. Nah itu menariknya. Bangun rumah ibadah, panti asuhan segala macam. Nah itu menariknya. Nah berikutnya adalah kita lihat nih. Katanya Kangen Water itu hoax. Bener gak sih? Nah sebenarnya kejadian yang tempo lalu kalau menurut saya itu adalah pemfilteran dari kita dan bisnis kita. Betul gak? Ya, dimana mungkin orang-orang yang ya nggak gitu serius jalankan bisnis ini, yang mungkin cuma memenuhi GR, betul nggak? Itu mulai sudah terfilter. Ya, bahkan kita akan melihat mana jenderal-jenderal kita yang mungkin bersama kita nanti ketika kita 6A sampai kita 622, 23 dan 24 mungkin. Nah itulah memfilternya maksud saya. Jadi dengan kejadian tempo lalu yang banyak orang bilang hoax segala macam, kita akan lihat. Ini piramidanya seperti ini. Ini namanya strength of evidence pyramid. Ya, yang pertama expert opinion. Waktu itu tempo lalu ya beberapa orang bilang kalau misalkan Kangen Water ini A, B, C, D. Salah nggak? Nggak salah, itu hak mereka. Tapi ada juga di sisi lain ya beberapa orang bilang mungkin seorang dokter, wah Kangen Water tuh E, F, G, H seperti itu. Nah itu adalah yang namanya expert opinion. Ya, jadi para ahli ya itu mereka bisa membuat statement, mengeluarkan statement itu di posisi paling bawah expert opinion. Nah kita naik ke atasnya, animal research. Ya, uji coba terhadap binatang, biasanya tikus. Ya, diuji coba mungkin dengan memberikan vaksin apa, ini bisa sembuh apa enggak penyakitnya. Ditunggu beberapa bulan, oh ternyata sembuh atau ternyata mungkin tidak sembuh. Itu ada di posisi di atas expert opinion. Itu animal research. Jadi apa ya, milestone-nya adalah binatang yang diuji coba. Nah di atas animal research apa? Survei. Nah kita mensurvei ya, misalkan mensurvei penyakit A. Gimana kalau diterapinya dengan terapi misalkan dia dengan berlari. Misalkan dia seorang yang asma, terapinya olahraga gimana. Terus misalkan survei misalkan terhadap penyakit apa. Misalkan dia darah tinggi. Ya, dia gimana kalau misalkan terapinya ini dengan yoga atau senam. Nah itu disebut dengan survei. Hasilnya nanti akan menentukan ya berapa persen keefektifannya dan berapa persen juga yang tidak efektif. Nah itu bisa diterima, namanya berdasarkan survei. Kita ke case control. Case control ini hampir sama dengan survei ya. Case control ini mungkin jauh lebih terpilah-pilah, terkotak-kotak, case by case. Ya mungkin bisa juga dari segi genrenya, dari segi mungkin umurnya, atau mungkin di sini case control lebih mengkerucut ketika mungkin diberikan suatu penanganan medis yang misalkan rutin. Yang B misalkan penanganan medis yang mungkin dia nggak rutin, atau yang C mungkin dengan hidup alami atau natural. Nah di sini adalah case control. Hasilnya pun itu akan menjadi suatu acuan sebagai data untuk kita terima, untuk kita yakini. Nah itu di atas dari survei. Nah yang cohort adalah ini pembagian beberapa golongan, ya bisa ras juga, bisa genre. Tapi di sini yang lebih detailnya adalah berdasarkan umur juga. Contoh penderita diabetes usia 50 sampai 70 tahun ya ditreatment dengan air alkali. Di satu sisi ya ibu-ibu usia 50 sampai 70 tahun juga diterapi dengan Kangen Water atau berdasarkan rasnya.
entah itu ras bisa dari Asia, Afrika, Eropa, itu disurvei, treatmentnya sama, gimana hasilnya. Nah itu namanya cohorts. Ya, oke. Nah berikutnya adalah RCT ya, Randomized Control Trial. Di mana di sini random, namanya juga random. Jadi dari segi umur, genre, ras juga ini semua benar-benar dicampur semuanya dan mereka dihadapkan oleh satu treatment khusus. Ya entah itu mungkin pengobatan, entah itu mungkin contoh dengan meminum konsumsi air alkali, itu semua di trial semuanya dan dilihat. Ya, makanya randomized control trial dilihat ketika di trial mana yang lebih efektif. Ketika di usia 5 tahun, usia 5 tahun yang sama, tapi dengan usia 5 tahun yang misalnya ini anak menderita penyakit, dengan 5 tahun yang mungkin dia tidak menderita penyakit, itu nanti dilihat ada nggak perbedaannya seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir adalah systemic review ya. Di mana di sini adalah sekumpulan jurnal yang direview dan kita mengambil benang merahnya, kita jadikan sebagai teori. Tapi jangan lupa di sini memerlukan waktu yang lama, puluhan tahun. Jadi kalau pengen benar-benar ini kenapa ada di puncak tertinggi karena penelitiannya sangat lama sekali dan ini jurnalnya direview. Dan inilah yang disebut dengan strength of evidence pyramid. Dan lebih dari 500 jurnal dan penelitian kedokteran mengenai kangen water ya. Balik lagi ya Bapak Ibu ya teman-teman, kita nyarinya ini ya keywordnya alkaline water, hydrogen rich water dan electrolyte reduced water. Ya, jadi sudah ada 500 jurnal di mana ini sangat qualified, data dan faktanya valid seperti itu. Ya, ada jurnalnya. Nah, berikutnya ini beberapa jurnal ya yang sudah diterbitkan dan sudah valid data dan faktanya. Ya, teman-teman bisa ngeliat di BMG ada Medscape juga, Student BMG, JGIM juga ada dan kita bisa lihat di pubmed.gov. Ya, jadi benar-benar semua valid data dan faktanya. Tapi ingat, inti kita jangan berdebat. Ya, mungkin kita juga bisa kita browsing, kita kasih unjuk ke teman kita, rujukannya kita kasih linknya seperti itu. Nah, inilah beberapa teknis-teknis cara kita menjawab data dan faktanya. Ya, tetap kita berdasarkan fakta dan data dan kita juga cara menjelaskannya itu dengan sejelas-jelasnya mungkin. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin ketemu prospek yang menanyakan hal yang tadi, Bapak Ibu sudah bisa mulai menjawab. Setuju? Oke, semoga acara Nothing hari ini ya, ini bisa membuat kita bisa jauh lebih melesat lagi, lebih berkah dan berlimpah. Dan yang pasti kita tidak membangun istana pasir, kita membangun aset yang solid. Sekian dari saya Roni Ritz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.